warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Stafira Fadamayanti, Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu proposal teman saya yaitu Nabila Fitri Nur Faiza yang berjudul Pengaruh Brand Marketing Mix dan Brand Image terhadap Brush Case Decision pada produk skincare Avoskin. Nah, pada penelitian ini juga sudah menerangkan bagaimana penerapan strategi ramah lingkungannya dan juga citra merek yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan terhadap produk skincare Avoskin itu tadi. Oke, kita lanjut ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian latar belakang juga sudah menjelaskan cukup lengkap terkait isu lingkungan global yang dijelaskan dengan baik, kemudian juga dilakukan perubahan tren konsumen yang kini lebih peduli terhadap keberlanjutan ya teman-teman. Nah, setelah itu juga pembahasannya pada kasusnya itu sudah mengkerucut, sudah sesuai dengan topiknya yang lebih relevan. Oke, penggunaan data, angka, dan juga sangat membantu untuk memperkuat isi tulisan dan proposal ini tadi. Oke, ada beberapa saran nih dari latar belakang. Nah, sebaiknya untuk tulisan lebih dibuat lebih ringkas atau lebih inti. Pada intinya permasalahan itu apa? Agar kita sebagai pembaca itu lebih mudah memahami. Oh, ini akar permasalahannya gitu kan ya. Agar kita juga sebagai pembaca pun tidak merasakan berputar-putar bolak-balik gitu kan ya teman-teman. Kemudian perhatikan konsistensi bahasa atau konsistensi penulisan ya. Ketika ada tulisan green beauty, nah itu kalau memang dari awal udah bertulisan kecil semua, usahakan konsisten dalam penulisan yaitu seterusnya menggunakan tetap dengan kata kecil atau kalimat kecil yaitu green beauty gitu ya, menggunakan font yang kecil semua. Kemudian lanjut lagi bagian identifikasi masalah. Nah, sebenarnya latar belakang udah cukup menjelaskan atau menggambarkan adanya kesenjangan gap ya teman-teman antara strategi pemasaran keberlanjutan yang diterapkan oleh langsung Avoskin. Nah, dengan kenyataan bahwa belum ada informasi yang lebih jelas mengenai seberapa efektifnya sih produk skincare ini di wilayah Tulungagung itu tersendiri. Nah, itu ada saran yaitu akan lebih jelas jika inti permasalahan disampaikan dalam bentuk poin-poin. Nah, jadi hal ini juga bagi pembaca pun lebih memahami apa sih fokus utama penelitian ini tadi gitu kan ya. Nah, kemudian aku kasih contoh seperti Avoskin sudah menerapkan konsep pemasaran ramah lingkungan. Akan tetapi belum diketahui bagaimana pengaruh terhadap konsumen di Tulungagung. Maka perlu penelitian lebih lanjut atau lebih dalam untuk mengetahui apakah strategi tersebut efektif dalam mendorong keputusan pembelian pada produk skincare itu tadi. Oke, itu bisa dibuat saran ya teman-teman. Kemudian ada bagian rumusan masalah nih. Nah, di dalam proposal itu udah ada ke-6 rumusan masalah yang mana sudah sesuai nih dengan variabel yang diteliti dan juga cukup jelas dalam menggambarkan arah penelitiannya itu bagaimana. Begitupun juga pada penelitiannya. Oke? Kemudian bagian manfaat, ruang lingkup, dan juga keterbatasan penelitian. Nah, manfaat ini juga cukup menjelaskan ya mengenai kegunaan penelitian yang sudah mencakup dua sisi penting yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat yang praktis. Oke, kemudian lingkungan dan keterbatasan penjabaran ruang lingkungan dan keterbatasan sudah cukup jelas, sudah cukup detail dan juga sistematis sesuai dengan realita penelitian yang pernah dilakukan. Oke, kemudian kajian pustaka nih. Yang pertama ada penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan juga hipotesis nih. Nah, kajian penelitian terdahulu sudah memuat banyak dan juga studinya juga relevan dan sudah membandingkan hasilnya dengan baik ya kan. Namun akan lebih jelas ditambahkan tabel perbandingan nih. Jadi dikasih beberapa tabel ini.
ini penelitian terdahulu dari pembanding dan ini penelitian dulu dari penulis seperti itu. Kemudian pada kerangka konseptual deskripsi sudah ada, tapi akan lebih mudah dipahami jika dilengkapi dengan diagram visualnya nih. Nah, kemudian sementara itu penulisan hipotesisnya juga 1 sampai H6 sudah sesuai dengan teori dan juga tujuan yang disampaikan oleh penulis. Kemudian di bagian kerangka teori ada pembahasan teori sudah baik dan juga runtun nih. Green Matter Techniques-nya juga sangat lengkap, namun sebaiknya ditambahkan contoh strategi Avoskin-nya, lebih ke produknya gitu kan ya teman-teman. Dan juga brand image sudah kuat, tapi lebih jelas jika disertai model visual seperti Deaker. Progression juga sudah sistematis, namun perlu diperkuat dengan indikator seperti kesadaran, minat, dan juga loyalitas pembelinya. Begitu. Kemudian lanjut lagi bagian metode penelitiannya nih teman-teman. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, pendekatannya menggunakan pendekatan kuantitatif, jenisnya yaitu asosiatif dan explanatory. Nah, yang mana jenis ini sudah tepat jika dilakukan pada penelitian ini. Populasi teknis samplingnya, kemudian serta penggunaan rumus Lemon-Shaw juga sesuai dengan jumlah populasi tidak diketahui. Namun, ini cukup buat jaga-jaga diri aja ya. Kita harus punya alasan nih. Kenapa sih dengan sampel 100 responden itu udah mewakili gitu kan? Pasti dosen penguji pasti akan bertanya nih, alasan kita itu apa sih? Kenapa bisa dikatakan dengan 100 responden udah mewakili nih, ya kan? Kita harus siap-siap jawaban yang memang secara itu sudah logis nih, bisa diterima gitu. Kemudian definisi variabelnya juga dan penggunaan skala Likert sudah jelas dan juga rujukan juga tepat, tapi akan lebih mudah dipahami jika ada tabel indikator per variabelnya nih. Nah, teknik pengumpulan data melalui kuesioner juga sudah jelas, namun sebaiknya disertakan contoh pertanyaan seperti apa sih isi kuesioner itu tadi gitu kan ya. Kemudian, udah terakhir ya teman-teman, udah sampai di kesimpulan nih. Nah, proposal ini juga sudah memiliki beberapa banyak keunggulan ya, seperti topiknya yang relevan dan juga grand marketing, studi kasusnya Avoskin yang tepat, kemudian penyusunan teori dan metode kuantitatif yang lengkap nih dengan referensi jurnal yang terbaru yang mana tahun 2020 sampai 2024 tahun kemarin ya sih. Tapi ada beberapa tambahan ya mungkin atau bisa dibuat saran gitu ya teman-teman, menggunakan ada di dalam proposal ini masih kurang terkait diagram kerangka konsepnya. Nah, dan juga belum disertakan instrumen kuesionernya ya teman-teman, dan juga beberapa bagian bahasa yang kurang efektif gitu. Nah, juga dan latar belakangnya agar bisa diringkas lebih jelas lagi, dan juga alasan mengapa sih milih di Tulungagung gitu kan, karena kita harus punya nih alasan, dan dosen penguji pasti bertanya nih, kenapa kamu memilih di Tulungagung gitu kan. Jadi kamu harus punya alasan yang logis, yang masuk akal. Kenapa kita harus melakukan penelitian ini di Tulungagung ya kan, di wilayah Tulungagung Jawa Timur itu tadi ya teman-teman. Kemudian perbaikan secara visual konsepnya, instrumen dan analisis, dan juga konsistensi bahasa. Oke, sampai di sini. Mohon maaf, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan bunyikan lonceng channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak beberapa menit yang lalu. Akhiran saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.